Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Helmi. Waalaikumsalam Pak Agung, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bapak sehat walafiat dengan berbagai Alhamdulillah. aktivitas yang Oke. dilalui di akhir tahun ini. Bagaimana kabar Pak Helmi? Saya juga alhamdulillah Pak. Iya. Sehat gitu. Tadi saya lihat kayaknya di kelas asik sekali Pak. Ya begitu Dengan Pak, kegiatan. Alhamdulillah ada pembelajaran yang berbeda. Ya melalui pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Oh iya. Cuma memang masih banyak pikiran dari saya yang masih Oke. perlu dikulik lagi Pak. Perlu dikulik dari Pak Agungnya ya. Iya, ini saya mau minta pendapat dari Pak Helmi ini, Pak. Boleh boleh Pak Agung. Gimana gimana Pak Agung? Kita Ini, sharing-sharing nggak iya, apa-apa. Pak. Ini sebentar lagi kan mau semester 1 ya, Pak. Sedangkan Oke. materi masih banyak yang tertinggal. Ini gara-gara terlalu banyak pekerjaan di luar tupoksi mengajar, Pak. Iya Pak Agung, berarti Pak Agung merasa bahwa materi banyak yang tertinggal karena kemungkinan ada kegiatan lain ya Pak ya yang banyak sekali ya. Dari tugas Iya, tambahan betul, ya Pak Pak. Agung. Iya. Eh, Malahan tugas tambahan itu malah yang menyita waktu, Pak. Jadi tugas mm, utama saya malah kadang agak terbengkalai. Makanya sudah waktunya ujian tapi materi masih banyak yang belum Masih saya banyak sampaikan. yang bagaimana Pak Agung kira-kira apa yang ingin Pak Agung lakukan ke depan dari dari apa dari kegelisahan Pak Agung selama ini, kira-kira apa yang ingin Pak Agung ini uraikan untuk mengatasi masalah tersebut Pak Agung? Kira-kira pembagian waktukah atau bagaimana Pak Agung? Ya karena sebenarnya tugas tambahan itu kan ada beberapa tugas ya Pak. Mungkin ada 2 tugas tambahan yang harusnya bisa didelegasikan ke orang lain. Iya, Tapi mungkin kepala sekolah lebih mempercayakan kepada saya. iya, Saya tidak mempermasalahkan itu, cuma kadang guru-guru yang lain, rekan guru yang lain seakan tidak peduli Pak. Ketika tugas sudah didelegasikan ke saya, ya sudah, mereka seperti tidak ada uh, inisiatif ataupun keinginan untuk membantu. Padahal itu tugas bersama loh Pak, tugas iya. sekolah loh, bukan tugas individu. Iya, dari tugas tambahan yang diamanatkan ke Pak Agung, ternyata cukup menyita waktu ya Pak, sampai akhirnya apa namanya, menimbulkan efek, dalam hal ini ya akhirnya efek pembelajaran di kelasnya Pak Agung. Nah, iya Pak, saya bisa menangkap itu, saya juga bisa merasakan apa yang Pak Agung rasakan. Eee, Harapannya ya guru-guru yang lain atau rekan sejawat juga bisa ya Pak, bisa bisa bagaimana sih untuk ini kita urai bersama. Kira-kira untuk supaya apa yang Pak Agung, apa namanya, ingin selesaikan, ada cara-cara yang lain Pak Agung? Atau mungkin komunikasi dengan yang lain atau kepala sekolah? Ya mungkin mungkin harus saya komunikasikan dengan kepala sekolah Pak. Betul itu harus ada komunikasi yang lebih kepada kepala sekolah. Tapi ada yang saya takutkan juga Pak, karena Bagaimana jika Pak? sampai ke kepala sekolah, jelas Bapak kepala sekolah akan mengadakan pertemuan dengan Nggih, guru yang lain. Dan yang saya takutkan bahwa akhirnya endingnya dari permasalahan yang saya sampaikan itu malah adanya pembagian tugas. Sedangkan saya itu sebenarnya tidak minta tugas saya dibagi. Yang penting ada kepedulian lah dari teman-teman kepedulian. untuk membantu jika suatu saat ternyata saya terjadi yang namanya kesulitan membagi waktu atau kesulitan mengerjakan tugas tambahan tersebut. Saya tidak keberatan diberi tugas tambahan, tapi kadang ketika kerepotan itu ada indikasi dari diri saya untuk minta bantuan. Tapi belum pernah ada yang punya inisiatif untuk membantu, Pak. Jadi Mmm, makanya saya agak agak keberatan juga sih seperti itu. Mungkin memang betul yang tadi diutarakan Pak Helmi untuk meminta kepada Bapak Kepala Sekolah. Cuma yang saya bingungkan itu Pak, barangkali nanti penangkapan Bapak Kepala Sekolah berbeda. Mintanya malah berarti Pak Agung minta dibagi tugas ini. Nah, itu malah jadi takutnya malah yang lain malah wah, ternyata saya mau dapat tugas ini. Itu yang saya iya agak betul Pak takutkan Agung. itu.
Mhm. Nah, untuk apa namanya, tindakannya Pak Agung sejauh ini untuk supaya teman-teman atau rekan sejawat tahu tentang apa yang Pak Agung rasakan, tentang tugas-tugasnya Pak Agung, apa Pak? Barangkali sudah, sharing ke guru yang lain selain saya atau gimana Pak? Apa belum atau sudah ada, prosesnya? Nah, itu Pak, karena Pak Helmi kan guru agama, jadi Iya, di 2 sekolah. mhm, Jadi saya kan jarang ketemu Pak Helmi dan Pak Helmi iya juga, Pak, eee, ibaratnya sibuk juga di SD heeh, yang lain. iya, Jadi saya hanya cerita ke Pak Helmi. Nah, mmm, yang lain saya belum bisa mengatakan itu karena senior-senior Pak, jadi saya oh, agak kurang enak hati juga. iya iya iya, Jadi ya sementara saya kerjakan semampu saya dan padahal ketika saya keteteran itu Pak, mereka tahu Pak, mereka tahu oh, bahwa saya keteteran, cuma mereka belum sampai ke pemahaman bahwa saya butuh bantuan. Padahal ya saya kan nggak enak hati ya Pak sama guru yang iya udah betul, senior, saya minta tolong. Jadi ya mmm, mungkin pengharapan saya sih biar mereka tahu saya butuh, ada iya? indikasi minta dibantu, cuma sampai di situ Pak. Berarti sebenarnya mereka ya secara ini tahu ya Pak, apa yang sedang Pak Agung kerjakan, beban apa tugas taman juga Pak Agung ada dengan berbarengan dengan tugas-tugas inti sebagai seorang guru. Nah, kira-kira apakah Pak Agung ada rencana ke depan untuk walaupun ya kita kan tahu seperti yang Pak Agung katakan tadi, kalau hanya ingin diadakan pertemuan takutnya ya kepala sekolah, apa namanya, mengiranya akan ada terjadi, pembagian tugas lagi karena mungkin merasa Pak Agung, terlalu berat dalam mengemban beberapa tugas tambahan ini. Apakah mungkin bisa dilakukan sharing lebih jauh bahwa Pak Agung itu pengennya ya, bukan dibagi tapi ingin ada, perhatian dari teman-teman, barangkali ada tugas tambahan yang memang tidak bisa di-handle secara bersamaan dengan, tugas inti Pak Agung sebagai guru di kelas. Kira-kira bagaimana Pak Agung? Oh, bisa itu Pak. Nah, dari penjelasan ataupun tadi pemaparan Pak Helmi itu saya malah berpikir itu Pak, mungkin pendekatan personal dulu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk bisa memberikan pengertian ke Heeh, Bapak Kepala Sekolah agar memberikan sebuah ruang pertemuan dengan guru-guru untuk membahas hal tersebut secara intern tapi tidak sebagai pembagian tugas itu malah ide yang bagus itu Pak. Jadi iya, nantinya saya melakukan pendekatan personal dulu ke Bapak Kepala Sekolah dengan menjelaskan keadaan, kemudian meminta secara hati-hati bahwa tidak minta dibagi tugas tapi minta untuk dibantu. Ya itu bisa Pak. Nanti berarti sistemnya berarti saya ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah secara non formal dulu Pak. iya Bisa itu benar. Pak. Kira-kira untuk dilakukan rencana aksi ini, Pak Agung ingin melakukan pertemuan dengan Pak Kepala Sekolah kira kapan Pak Agung? Apakah dalam waktu dekat atau ada belum direncanakan ke depannya Pak? Wah kalau Pak Helmi bertanya seperti itu, malah saya akan mengadakan secara cepat Pak. Karena Secepatnya ya berhubungan, Pak? Iya, iya, minggu depan kan sudah mau ujian tes ujian. semester 1. Jadi secepatnya agar saya menemui Bapak Kepala Sekolah. Mungkin bisa jadi besok Pak, agar Oh iya iya segera iya. ada Segera kepastian. ada Jadi pertemuan juga ya, ya Pak? ya jadi tugas tambahan saya segera terselesaikan. Saya Heeh. bisa mengejar ketertinggalan dalam pembelajaran Pak. Oh Jadi iya. minta bantuan Pak Helmi ya nanti untuk Oke oke. barangkali ada pertemuan untuk bisa Oke. saling kolaborasi ya Pak. Iya, oke oke Pak, siap nanti ketika ada pertemuan kepada rekan sejawat yang lain yang nanti diinisiatif oleh kepala sekolah, saya rasa itu menjadi sebuah pertemuan yang memiliki tujuan. Halo, halo Pak, Iya Pak, bentar saya not responding lagi nih, kayak gini. Sebentar, sebentar, sebentar. Kedengeran Pak suara saya? terdengar Pak. Oh iya, Cuma video tidak bergerak. oh iya, baik Pak. Iya Pak Agung, nanti diharapkan dengan adanya pertemuan dengan yang diinisiatif oleh kepala sekolah dan juga rekan sejawat di sekolah kita ini bisa menjadi sebuah solusi ya Pak Agung tentang apa yang Pak Agung rasakan supaya dari tugas tambahan itu tetap terlaksana dengan baik dan optimal dan juga tugas tupoksi Pak Agung sebagai guru di kelas juga dalam mendidik anak-anak juga dapat berjalan dengan lancar dengan tujuan pembelajaran yang dapat tercapai.
Bagaimana Pak Agung untuk dan untuk menjaga Pak Agung untuk apa namanya tetap, misalkan ini ya Pak Agung, misalkan Kepala Sekolah sudah membentuk melakukan pertemuan dengan rekan sejawat, ada Pak Agung juga, ada kita di sana. Kira-kira tindakan Pak Agung seperti apa supaya nanti tidak akan terulang lagi? Misalkan sudah diadakan pertemuan tapi ternyata tetap seperti itu juga gitu Pak Agung. Oke, saya juga masih bingung itu Pak. Tapi tadi sejak ngobrol dengan Pak Helmi, saya jadi berpikiran bahwa mungkin pertemuan itu nanti formatnya tidak formal, berarti Heeh, mengobrol saja santai bahwa heeh, tugas-tugas dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah itu tidak hanya tugas-tugas individu saja. Ternyata ada heeh, tugas-tugas tambahan yang notabene itu sebenarnya dalam kurung adalah tugas sekolah yang didelegasikan kepada guru. Nah, karena itu adalah oh, tugas sekolah, kan kalau guru kan mengajar tugas personal ya Pak. Mungkin betul seperti betul tugas Pak. tambahan saya seperti sebagai bendahara, Mhm. operator aset itu kan tugas sekolah. Iya Jadi betul, harus untuk ada kepentingan bersama ya Pak. penebalan atau ada penebalan, ada penggarisbawahan bahwa itu tugas bersama. Walaupun didelegasikan kepada satu orang, tapi itu Hmm. tugas bersama. Jadi yang lain secara tidak langsung itu juga bertanggung jawab atas penyelesaian tugas tersebut. Walaupun memang penanggung jawabnya satu, tapi karena itu tugas bersama, jadi memang harus sama-sama diselesaikan jika memang terjadi yang namanya kurang tenaga atau memang Iya, tugas itu terlalu berat. Jadi terima kasih tadi Pak sudah iya Pak. disarankan untuk saya diberi arahan sebagai rekan sejawat untuk melakukan kegiatan tersebut. Nanti akan saya sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah agar kegiatannya jangan terlalu formal Pak. Nanti kalau terlalu formal Ya malah lebih guru-guru ini yang ya lain Pak. curiga Pak. Betul. Ini kayak Betul ada Pak. mau bagian tugas, tapi kalau secara non formal kan, wah ini ada obrolan apa Iya seperti itu. betul. Jadi sharing-sharing ringan aja ya Pak sambil Betul. kumpul-kumpul biasa. Ya bagus Pak, tadi Pak Agung sudah ada inisiatif untuk memecahkan masalah Pak Agung dengan cara apa namanya melakukan pertemuan yang mana diawali dengan koordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Itu saya harap nanti ke depan ini bisa menjadi sebuah jalan tentang segala kegelisahannya Pak Agung lah dalam menghadapi apa namanya tugas pokok sebagai guru yang mana berdampingan atau bahkan sering berbarengan dengan tugas-tugas tambahan yang lain. Saya sih harapan saya nanti Pak Agung bisa kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik, lancar dan juga sesuai apa yang diharapkan oleh Pak Agung dan juga kita semuanya karena seperti Pak Agung yang tadi Pak Agung sampaikan betul sekali bahwa tugas tambahan ini ya tugas kita bersama sebenarnya untuk kepentingan sekolah bukan untuk kepentingan pribadi. Bahkan tugas pokok Pak Agung sebagai guru juga dalam mengajar itu juga untuk kebaikan sekolah kita semuanya. Jadi supaya semuanya berjalan dengan optimal, sebagai guru juga hasilnya optimal, menjalankan tugas tambahan juga optimal. Yang mana itu juga perlu dukungan ya dari semua lini, dari semua warga sekolah supaya tidak ada yang ya bisa dikatakan jangan sampai acuh lah ya Pak. Iya betul sekali Pak. Sampai lebih care lagi sama teman-teman. Bagaimana Pak Agung apa yang dirasakan sekarang Ya, setelah kita oke melakukan Pak. sharing? Terima kasih Pak. Saya jadi Hmm. agak lega ini hatinya. Jadi saya punya gambaran apa yang saya mau lakukan, terus langkah-langkah Oke, setelah ini. Jadi malah saya langsung berarti harus segera bertindak untuk uh, matur ke Bapak Kepala Sekolah agar segera dilakukan pertemuan non oke, formal untuk membahas hal tersebut agar segera tercapai uh, konklusi sebagai pemecahan apa yang sedang saya lakukan sekarang. Soalnya memang segera darurat sih ya Pak. Ini sudah mau tes iya nih. betul. Alhamdulillah sekali saya sangat lega sekali Pak. Tidak. Soalnya saya kemarin mau cerita seperti ini sama teman, malah temennya bilangnya, wah kamu kerjanya berarti kurang manajemen. Padahal saya kan belum cerita lagi. Ya, Iya terima betul kasih sekali banget. Pak. Iya Pak, Saya sama-sama jadi Pak bisa Agung. uh, menentukan arah apa yang akan saya lakukan sekarang. Terima kasih Pak Helmi.
Iya, sama-sama Pak Agung. Semoga nanti kegiatannya berjalan dengan lancar. Saya juga terima kasih Pak Agung sudah bisa membuka ruang komunikasi dan nyaman untuk sharing dengan saya. Terima Ya, kasih sekali terima Pak kasih. Agung. Nggih. Ya, Pak. Masuk berapa menit Pak Agung? Sudah pas 15 menit, Pak. Pas, ya saya Pas, Pak. tadi bingung, saya sambil lihat layar, kok saya nggak gerak, agak panik saya. Sebentar Ya, Pak Pak. Agung. Aduh, 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 aduh. Ya, ngelag. Tuh, itu hilang tuh Pak. Nggak ada gambarnya nanti. Halo Pak Agung, Halo, nggih. Itu saya ada berarti gambar. nggih, internal jenengan, Pak. Kalau di sini jenengan Aman ya? aman, lancar, suara lancar, gambar lancar. Iya, bisa not responding semua ini. Oh iya Pak Agung, gimana ini? Lanjut, saya. Lanjut aja, Pak, biar nggih, Oke. Terus itu oke. refleksinya sama kayak kemarin? Refleksinya sama, Pak. Berarti aslinya kalau kita pakai refleksi yang kemarin pun jadi aslinya. Jadi ya, cuma ada ya memang ada peningkatan sih ya Pak. Saya juga setelah belajar kemarin alur Tirta ya baca-baca sedikit memang oh alurnya seperti ini. Ada tahapan ini, ada tahapan ini. Cuma tadi saya agak panik tuh gara-gara laptop. Oke ya, dimulai ya Pak. Oke, dimulai. Waktunya Oke. saya mulai, Pak. Monggo. Oke. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam, Pak Hilmi. Gimana Ya, kabarnya, Pak? Sehat? saya alhamdulillah sehat Pak Agung. Ini siang-siang setelah kita apa namanya selesai di kelas ya Pak Agung, saya pengen minta waktunya Pak Agung sebentar. Barangkali ada waktu, saya mau ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan terkait pembelajaran saya di kelas. Bagaimana Pak Agung? Apakah ada waktu? Oh, silahkan, Pak. Mumpung kita sudah sampai di jam 12, ini setengah satu. Ini dengan Kita juga saat. sudah selesai mengajar. Saya juga tidak ada pekerjaan administrasi. Silahkan, barangkali ada yang mau dibicarakan, Pak. Ini kayaknya Iya, ada yang penting ini. Silakan, Pak. Monggo. betul Pak, ini ada beberapa hal yang penting yang, duh saya butuh bantuan Pak Agung ini untuk mengurai Oke, apa isi kepala saya agak ruwet ini. oke. Silahkan, Pak. Ya, Silahkan. jadi sebelumnya kenapa saya ingin sharing dengan Pak Agung, saya yang pertama nyaman Pak, bisa dengan Pak Agung. Kalau dengan guru-guru Oke. yang lain saya agak kaku ya Pak, jadi saya akhirnya kemarin mikir, "Aduh saya mau ngomong sama siapa?" Akhirnya saya pengen, udah sama Pak Agung aja, sama jenengan saya cukup nyaman untuk, apa namanya, sharing tentang permasalahan yang saya alami di sekolah. Jadi Oke. begini Pak, dalam Bagaimana? pembelajaran Bagaimana? saya di kelas, itu ada yang namanya ini Pak, eee, kesulitan beberapa anak, sekitar 3 anak ini kesulitan dalam menerima, materi pembelajaran. Nah, saya itu dari 3 anak itu, indikasi yang saya tangkap adalah ketiga anak itu memang dalam membaca itu belum lancar, Pak. Jadi mereka itu kesulitan dalam mengikuti materi pembelajaran, terutama kayak misalkan pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia gitu, Pak. Cuma ya untuk materi-materi yang lain seperti matematika atau soal-soal yang tidak ada bacaan atau bacaan sedikit ya mereka masih masih bisa mengikuti dengan yang lain. Nah, ini kira-kira bagaimana Pak Agung? Soalnya 3 anak ini kan sudah kelas 3, materi juga sudah ya lumayan. Saya juga bingung ini, kalaupun mereka bisa membaca, apakah sudah bisa mengikuti materi kelas 3 ini yang sudah ya Pak Agung tahu sendirilah materi kelas 3 sudah beda jauh dengan kelas 2, dengan kelas 1 gitu Pak Agung. Bagaimana Pak Agung? Oke, oke, oke. Oh, berarti Pak Helmi sedang mengalami permasalahan pembelajaran ya, Pak, terhadap 3 Nggih, anak itu. betul. Berarti dia kurang bisa menangkap dalam pembelajaran yang berhubungan dengan Nggih, bacaan ya, Pak? Oke, 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 nggih oke. betul Oh, Pak itu Agung. banyak banyak terjadi juga hal seperti itu, Pak. Saya juga pernah Heeh, mengalaminya. Jadi Pak Helmi, bukan Pak Helmi saja yang mengalami hal tersebut. Memang banyak yang hal mengalami tersebut. Jadi hal itu memang memang harus segera dibicarakan agar menemukan jalan keluar. Berarti Pak Helmi sudah
tahu kebutuhan-kebutuhan yang ada di kelas Pak Hilmi dan Pak Hilmi sedang berusaha untuk uh, memenuhi kebutuhan itu. Nggih, Pak. Menurut Pak Hilmi, dari ketiga anak yang menurut Pak Hilmi kurang dalam hal penangkapan materi yang berhubungan dengan bacaan, apakah mereka itu sebenarnya memang belum bisa membaca atau memang mereka itu penangkapan dalam hal pembelajarannya yang kurang, Pak? Oh, nah itu Pak, kalau membaca sih mereka bisa membaca, tapi belum lancar Pak. Jadi masih kadang susah untuk masih per kata kadang per suku kata. Jadi intinya mereka belum lancar, belum bisa baca gitu Pak. Masih dieja, ada yang masih dieja. Cuma dari ketiga anak itu masih ada yang mending ada. Cuma ada satu itu Pak, namanya Rehan. Itu apa namanya? Membacanya masih susah. Kalau masalah pemahaman materi, kayaknya sih mereka sebenarnya mungkin bisa, Pak. Nah, selama ini saya di kelas dalam memberikan materi ya hanya membagikan bahan ajar, yang mana modul ajar atau bahan ajar ini ya berupa tulisan, Pak. Jadi mereka yang notabene 3 anak ini dalam memahami materi dengan cara membaca ini merasa kesulitan. Bagaimana kira-kira Pak Agung? Apakah ada opsi lain dalam pembelajaran saya di kelas gitu, Pak? Oke, bisa saya tangkap kekhawatiran dari Pak Helmi, bisa bisa dimengerti sekali Pak bahwa Pak Helmi peduli akan hal tersebut dan itu memang sudah sepatutnya memang Pak Helmi segera bertindak tentang hal itu. Berarti anak-anak tersebut sebenarnya bisa membaca ya Pak? Iya. Oke, cuma mereka ternyata dalam hal membacanya itu masih mungkin terbata-bata atau belum lancar dan itu memang sangat berpengaruh Pak. Berarti Pak Helmi bisa menangkap hal tersebut memang sangat berpengaruh karena memang ketika anak membaca dia itu akan punya 2 daya konsentrasi Pak. Konsentrasi yang pertama itu dia berusaha membaca, mengartikan suku kata per kata untuk bisa mendapatkan kata dan yang kedua adalah memahami bacaan itu sendiri. Jadi kalau dilihat menurut saya murid Pak Helmi yang 3 anak itu dia masih ada di tahap yang pertama mungkin. Menurut Pak Helmi bagaimana? Mereka baru bisa membaca tapi belum bisa memahami isi bacaan ataupun maksud bacaan. Menurut Pak Helmi bagaimana? Iya, Pak, betul sekali. Jadi mereka ini masih masih dalam tahap mengeja itu ya, Pak, kata per kata. Jadi untuk sampai ke tahap memahami sepertinya masih jauh, Pak. Itu. Masih jauh betul sekali. Jadi apa yang menurut Pak Helmi perlukan untuk anak itu agar bisa sampai ke pemahaman dia bisa memahami bacaan itu Pak Helmi punya gambaran atau tidak? Bagaimana sih biar mereka bisa dari berusaha membaca sampai memahami isi bacaan? Oh iya, Ada Pak. gambaran Pak Jadi Helmi untuk kira-kira? kalau dari hal yang selama ini saya lakukan sih saya memberikan jam tambahan Pak untuk 3 anak itu. Jadi sepulang sekolah itu ya mereka saya ajak membaca, saya cek bacaannya betul atau tidak, ejaannya betul atau tidak Pak. Cuma saya ada gambaran lain ini Pak. Selain itu saya rencananya ingin membuat anak-anak ini ya tidak hanya bisa membaca saja, tapi ini juga untuk apa namanya pentingan selain 3 anak itu juga pengen untuk anak-anak yang lain juga punya kegemaran membaca yang meningkat. Jadi saya ingin meningkatkan literasi membaca mereka dengan cara ya mungkin pertama yang pertama itu mereka apa namanya ya saya akan terapkan pembiasaan sebelum pembelajaran dimulai itu mereka membaca dulu 10 menit dengan saya membuat pojok baca di kelas. Tapi yang saya bingungkan Pak Agung, saya itu ngisi bukunya bagaimana Pak Agung supaya mereka itu, oh ya ini buku ini menarik gitu loh Pak. Kan otomatis kalau saya ngasih buku sendiri temanya ini kan belum tentu ternyata anak-anak itu suka gitu loh Pak. Iya. Wah, bagus sekali Pak mendengar usaha Bapak Hilmi untuk memberikan jam tambahan di luar jam pelajaran itu sangat bagus sekali. Saya apresiasi sekali Pak. Nggih. Memang anak itu harus ada dorongan ya Pak untuk dia Oke, oke, bisa betul. lancar membaca dan suka membaca. Tapi ada sedikit yang menurut saya ingin saya tanyakan lagi. Kalau anak Iya. diminta membaca dan bacaannya anak itu tidak dia suka itu, menurut Pak Helmi anak itu akan terpancing untuk membaca lagi tidak nggih Pak?
Kayaknya enggak loh, Pak. Mungkin ya mereka bosen ya, Pak. Kayak lah ini nggak menarik, ternyata isinya monoton. Kadang anak-anak kan suka ada yang Oh, ada banyak gitu. gambarnya gitu loh. Oh, nggih, benar sekali. Nah, itu yang saya maksud bahwa anak-anak itu memang sebenarnya mereka punya keinginan baca yang tinggi Mhm. sebenarnya. Buktinya kalau mereka nonton HP juga banyak membaca juga, cuma memang medianya sekarang lebih Iya, mengasihkan kepada betul, Pak. HP nggih, Pak, nggih. Dan nggih, apalagi sekarang Video intervensinya intervensi sekarang, video nggih, Pak. nonton-nonton Anak-anak lebih video. suka nonton gitu. Nah, jadi menurut Pak Helmi untuk melawan itu, untuk bisa menarik ketertarikan anak terhadap buku yang tadi Pak Helmi katakan harus bisa menarik. Menurut Pak Helmi buku-buku jenis apa Pak yang bisa menarik anak-anak itu Pak? Ya, kalau menurut saya sih tadinya ya buku-buku yang ringan-ringan saja, Pak. Kalau buku-buku tentang materi, saya rasa ya mereka masih ya itu mereka temukan saat pembelajaran kayak Betul. bahan ajar loh ini tah sudah biasa dibaca. Cuma untuk sesuatu yang baru itu saya rencananya pengen ngajak mereka itu ke perpus. Nah, pengen ngajak mereka ke perpus, mereka ambillah itu satu atau dua buku yang mereka suka untuk diletakkan atau dimasukkan ke rak buku yang ada di pojok baca. Jadi mereka itu ada target tuh, mereka akan baca buku ini gitu loh. Nanti biar ke depannya itu mereka menyelesaikan buku-buku yang telah mereka ambil yang mereka rasa itu ini menarik gitu loh, yang mereka ambil sendiri di perpustakaan. Tentunya dengan mengambil di perpustakaan, meminjam di perpustakaan kan mereka sekilas sudah tahu isinya. Biasanya anak-anak suka yang banyak gambarnya, Hmm, yang ilustrasi di halaman-halamannya menarik begitu, Pak. oke, berarti program yang ingin Pak Helmi kembangkan itu literasi yang berbasis kepada kesukaan anak ya Pak. Iya Bagus betul, itu Pak. Pak. Itu sangat Iya. sangat apa ya, menarik itu. Kalau anak Heeh, ternyata diberi ruang untuk memilih, untuk oke. bertanggung jawab terhadap apa yang dia pilih dan juga untuk dia selesaikan tanggung jawab membacanya. Oke, Bagus sekali itu, oke, Pak. betul. Jadi sudah disiapkan ya Pak itu Pak Iya, kegiatan pojok bacanya kegiatannya nggih? pojok bacanya saya sudah menyiapkan rak, Pak. Rak, terusan kayak hiasan-hiasan dinding, ya persiapan sudah ya 40% lah, Pak. Cuma saya itu, Pak, kemarin ada kegundahan lah, Pak. Saya sih tindakan saya ini bagaimana, makanya hari ini saya pengen sekali sharing dengan Pak Agung, minta pendapat. Selain tindakan saya yang tadi memberikan jam tambahan, apakah seperti membentuk pojok baca, pembiasaan sebelum pembelajaran dengan membaca 10 menit itu bagus atau tidak, saya sangat butuh saran dari Pak Agung. Itu menurut saya Bapak itu adalah suatu upaya Bapak untuk mendorong literasi yang sangat positif sekali, Pak. Oke, Jadi itu menurut saya perlu ditindaklanjuti ke rekan guru yang lain dan oke, juga Bapak kepala sekolah. Itu kalau dilakukan secara masif, Pak, dari kelas 1 sampai oke. kelas 6 itu ide dari Pak Helmi itu sangat amat bisa merubah anak dari yang dulunya tidak gemar membaca Oke. menjadi menuju budaya membaca. Pak. Itu sangat bagus, Pak. Jadi uh, sedikit saran dari saya untuk terus maju, ditambah lagi buku-bukunya yang menarik ya Pak, Menarik karena ya. tadi yang Pak Helmi sampaikan, anak-anak sukanya yang ada gambarnya, Iya betul yang Pak. ringan-ringan itu berarti Pak Helmi sudah bisa mengidentifikasi kegemaran anak dan Pak Helmi sudah membuat kegiatan yang menurut saya sangat positif sekali. Jadi tinggal Pak Helmi menyiapkan daya dukung dari rekan dan kepala sekolah saja. Menurut Pak Helmi sudah sampai rencana itu Pak? Iya Pak. Jadi rencana-rencana itu saya rasa saya ingin mewujudkannya Pak dalam waktu dekat. Jadi supaya rencana itu berjalan, apakah saya harus melakukan kegiatan lain Pak? Misalkan untuk menunjang kegiatan tersebut supaya berjalan dengan lancar gitu Pak. Oke, menurut saya Pak Helmi konsentrasi di acara atau kegiatan itu saja, dikuatkan Pak, dikuatkan terus disiplinkan waktunya. Menurut saya itu akan membentuk hal positif yang nantinya akan mengarah kepada peningkatan literasi. Oke, jadi saya malah jadi dapat ide Oh dari iya. Pak Helmi ini, idenya Pak Helmi bagus sekali sehingga dapat dapat membuat siswa itu lebih bersemangat dalam berliterasi. Tingkatkan Pak, itu juga Iya. membuat ide bagi Oh, saya iya. nanti saya akan bantu Pak, sama-sama kita di sekolah Iya, ini, iya, saya iya. akan ikuti juga jejak dari Pak Helmi untuk kegiatan literasi ini. Lanjutkan Pak. Oke, Oke. Pak. Terima kasih Pak Agung atas waktu sharingnya, atas segala saran. Juga terima kasih sekali Pak Agung sudah memberikan apa namanya ya
kayak kalimat-kalimat yang akhirnya saya mendapatkan ide itu untuk saya melaksanakan untuk rencana aksi ke depannya. Saya terima kasih sekali ke depan saya minta support dan dukungan dari Pak Agung selaku rekan sejawat supaya kegiatan ini bisa berjalan continue ke depannya karena ini untuk kepentingan anak-anak juga dan syukur-syukur seperti yang tadi Pak Agung katakan harapan saya ini bisa diterapkan juga di kelas yang lain. Terima kasih Pak Agung atas waktu sharingnya. Saya jadi apa namanya jadi terbuka tentang masalah-masalah yang tengah saya hadapi ini. Terima kasih ya Pak Agung. Oke, tidak perlu sungkan ya, tidak perlu sungkan Pak Oke. Hilmi agar karena melalui sesi seperti ini keterbukaan dari Pak Hilmi dan juga bagaimana kita bisa sama-sama mencari jalan keluar ataupun alternatif-alternatif lain itu akan membentuk sesuatu yang positif, Pak. Sama-sama saya juga mendapatkan ide dari Pak Helmi. Pak Helmi bisa mendapatkan apa yang Pak Helmi inginkan melalui pemikiran Pak Helmi sendiri. Ini semua dari Pak Helmi semua, Pak. Oke. Begitu Pak Helmi. Ya, sama-sama Pak Sudah Helmi. jam 2 ini Pak Agung. Nah, kita Oh, absen ya, dulu. nggak berasa nggih, Pak, sudah jam Oke. 2 nggih. Oke, Oke, sampai oke Pak ketemu Helmi, lagi mari ya kita Pak. ke kantor dulu, Pak. Ye, sampai ketemu Pak Helmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nge-lag nggak sih Pak? Saya Pak tadi Pak. Videonya kok saya nge-lag banget ya. Sedikit, Iya. Pak. Cuma sedikit di saya. Waduh. Oke. Pak, ya. Nah ini nanti refleksinya sama Pak, kayak biasa gitu. Refleksinya mungkin saya juga kurang tahu ini Pak. Iya. Di sini atau di ruang utama nggih? Kayaknya di ruang utama sih harusnya ini. Kak, Kalau di ruang utama kayaknya cukup apa enggak ya? Ini waktunya sudah ya jam 14.10 ya 14.10. 11.10, sedangkan ada berapa kemarin? Kita cuma sampai setengah 3 tok ya Pak? Harusnya sih sampai setengah 3 kan kita 2 JP sih ini Nggih. cuma 2 JP gue kan mulai mana kayaknya balik kemarin rumah angel maning ya Pak. Iya iya iya. Kalau di laptop saya jadi kan yang nggak ngelek-ngelek banget sih Pak, cuma agak patah-patah doang sih. Kalau ini ngelek, bener-bener ini, dengan mandek. Oke Pak Helmi, bisa dengar suara saya Pak Helmi? Oke Pak Helmi sedang mengalami trouble pada laptopnya. Jadi sementara saya tunggu dulu sampai ada instruksi dari Pak Derajat untuk kembali ke main room.
Oke, nggih. Terima kasih, sesi coaching antara saya dengan Pak Helmi, baik saya sebagai coach maupun sebagai coachee telah selesai. Akan saya tutup dengan refleksi bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Pak Helmi sebagai coach, itu beliau sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik, melakukan kegiatan, coach dengan sangat leluasa, memberikan banyak masukan dan juga menggali informasi dari saya dengan sangat baik, membuat saya bisa, menggali, alternatif-alternatif, penyelesaian masalah yang saya miliki. Dan untuk, sesi yang kedua, Pak Helmi sebagai coachee, Pak Helmi bisa menyampaikan permasalahan dengan sangat leluasa, mengalir natural sehingga saya pun terbawa suasana sehingga, saya bisa memberikan, tuntunan agar Pak Helmi bisa menggali kemampuan individunya dalam hal penyelesaian permasalahan dan hal itu dapat dilihat dengan bagaimana Pak Helmi sangat, leluasa, dia sangat jujur dalam menyampaikan permasalahan, sehingga apa yang diharapkan dari sesi coach sore hari ini bisa tercapai. Setelah itu, kami berdua dapat menyimpulkan bahwa kegiatan coach dapat terlaksana dengan baik melalui kejujuran, kepasrahan, dan juga dengan, kehadiran penuh atau present. Terima kasih atas, waktunya di Bor 3. Saya akhiri dari kegiatan Bor 3 dan terima kasih, akan kembali ke main room.